kedua yang akan menjelaskan tentang unsur kebudayaan yang keempat, yaitu sistem peralatan hidup dan teknologi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian teknologi dan peralatan hidup. Teknologi merupakan salah satu komponen dari kebudayaan. Teknologi menyangkut cara-cara atau teknik memproduksi, memakai serta memelihara segala peralatan atau perlengkapan. Teknologi muncul dalam cara-cara manusia mengorganisasikan masyarakat, dalam cara-cara mengekspresikan cara keindahan atau dalam memproduksi hasil-hasil kesenian. Masyarakat kecil yang berpindah-pindah atau masyarakat pedesaan yang hidup dari pertanian paling sedikit mengenal 8 macam teknologi. Tradisional disebut juga sistem peralatan dan unsur kebudayaan fisik. Sistem peralatan dan perlengkapan hidup adalah semua alat-alat yang digunakan manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Termasuk di dalamnya adalah alat-alat untuk bercocok tanam, berburu, menangkap ikan, alat-alat rumah tangga, dan alat-alat angkutan. Baik, saya akan menjelaskan pembagian pertama, yaitu pembagian sistem peralatan hidup dan teknologi. Yang pertama itu alat-alat produktif, yang dimana alat yang digunakan untuk membantu kegiatan manusia dalam proses produksi. Contohnya yang pertama itu di bidang pertanian. Pada zaman dahulu, manusia mengelola sawah atau ladang menggunakan tenaga hewan seperti sapi atau kerbau. Ketika memasuki pada masa perundajian, manusia mulai menggunakan cangkul untuk bercocok tanam. Setelah memasuki masa modern, manusia mulai mengembangkan alat-alat yang memudahkan proses produksi sehingga hasil pertanian lebih maksimal. Yang kedua itu bidang industri. Sebelum revolusi industri, manusia mengarahkan kegiatan industri dengan menggunakan tenaga manusia. Namun seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, manusia mulai mengembangkan alat-alat atau mesin untuk memudahkan segala kegiatan mereka, sehingga pemanfaatan tenaga manusia berkurang dan dialihkan ke pemanfaatan tenaga mesin. Akan menjelaskan bagian 2 dan 3 dari sistem peralatan hidup dan teknologi. Yang bagian kedua itu ada senjata. Senjata adalah sebuah jenis benda yang digunakan untuk membela diri, berkelahi, berperang, atau membunuh. Perkembangan senjata dimulai pada masa prasejarah. Pada zaman itu manusia menggunakan batu dan tulang untuk berburu. Setelah manusia mengenal dengan adanya teknologi logam, disitulah manusia mulai mengembangkannya menjadi senjata. Yang ketiga itu ada wadah. Secara umum, wadah digunakan untuk menaruh dan menyimpan sesuatu. Bahannya terbuat dari apapun. Wadah paling banyak digunakan untuk peralatan dapur. Dulu wadah itu dibuat dari tanah liat atau gerabah dan kayu. Setelah ditemukannya logam, manusia mulai beralih menggunakan logam sebagai wadah karena lebih kuat dan cepat panas dan digunakan untuk memasak. Jelaskan bagian keempat dan kelima dari pembagian sistem peralatan hidup dan teknologi, yang dimana pada bagian keempat yaitu alat-alat menyalakan api. Pada masa prasejarah, manusia menggunakan batu dan kayu sebagai pemantik api dengan cara menggesekkan batu atau kayu di dedaunan kering sehingga menghasilkan percikan api dan sehingga terciptalah sebuah api. Setelah itu, manusia juga menggunakan minyak hewan sebagai bahan bakar. Pada awal peradaban manusia dimulai, manusia mulai menggali barang tambang dan menemukan sebuah serbuk belerang. Dari serbuk belerang itu terciptalah korek api. Pada perkembangannya, memantik api dapat dibuat dari berbagai macam bahan seperti minyak, gas alam, dan bahkan listrik. Selanjutnya bagian kelima yaitu makanan. Pada masa prasejarah, manusia hanya mengumpulkan bahan makanan tanpa diolahnya terlebih dahulu. Setelah ditemukannya api, manusia mulai mengolah bahan makanan menggunakan rempah-rempah sebagai penambah rasa.
berbagai macam olahan makanan dalam bentuk junk food ataupun fast food. Baik, di sini saya akan memaparkan sistem peralatan hidup dan teknologi bagian ke-6, yaitu pakaian, yang dimana awal perkembangannya manusia memanfaatkan dedaunan dan kulit pohon untuk menutupi tubuhnya. Setelah memasuki masa berburu, manusia mulai memanfaatkan kulit hasil buruannya untuk dijadikan pakaian. Dengan ditemukannya mesin pengintal, manusia dapat mengolah kapas menjadi benang. Kemudian, benang diolah atau ditenun menjadi pakaian. Seiring berkembangnya zaman, manusia mulai mengolah wol, sutra, atau polyester, atau limbah plastik menjadi pakaian yang digunakan sehari-hari. Saya akan menjelaskan bagian kedua, di mana tempat perlindungan dan perumahan tempat perlindungan manusia dimulai pada masa prasejarah, yang dimana hanya dalam gua, di atas pohon, dan pojokan sederhana dari kayu dan daun. Setelah menemukan semen perekat, tanah liat, pasir, dan pewarna, manusia mulai membuat rumah yang lebih kuat dan kokoh, bahkan indah. Dan pada masa sekarang manusia mulai membuat gedung-gedung pencakar langit dan perumahan-perumahan yang indah dan dipadukan dengan teknologi yang canggih untuk menambah kenyamanannya. Dulu saat manusia masih hidup berpindah-pindah, manusia membuka hutan untuk mencari sumber makanan, dan pada akhirnya membuka pemukiman yang baru. Ketika sumber makanan habis, mereka mencari tempat lain untuk membuka hutan dan membuat kehidupan baru di sana. Setelah manusia menemukan tempat yang dianggap cocok untuk membangun kehidupan peradaban tetap, mereka mulai menciptakan pemukiman yang teratur dengan sebuah sistem pemerintahan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian ke-8 dari sistem peralatan hidup dan teknologi, di mana bagian ke-8 ini yaitu alat transportasi, di mana alat transportasi di sini memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Transportasi digunakan sebagai sarana penghubung antara suatu daerah atau wilayah dengan wilayah yang lainnya. Nah, di sini pada mulanya manusia itu membutuhkan alat transportasi untuk mempermudah kegiatannya, karena semakin besar suatu masyarakat, semakin luas pula wilayah untuk berinteraksi dengan yang lainnya. Nah, di dalam hal ini alat transportasi itu dibagi menjadi 3 bagian. Pada umumnya itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama transportasi darat, kemudian yang kedua transportasi air, dan yang ketiga transportasi udara. Yang pertama itu transportasi darat. Pada mulanya orang manusia itu menjinakkan hewan liar dan menggunakannya sebagai alat transportasi. Hewan yang dimaksud di sini banyak, berupa sapi, kerbau, ataupun kuda, dan masih banyak yang lainnya. Nah, setelah dalam perkembangannya manusia menemukan roda dan mengembangkannya menjadi pedati atau kereta yang ditarik oleh hewan. Kemudian setelah revolusi industri, manusia mengembangkan mesin uap sebagai sarana transportasi jarak jauh, yang dalam hal ini berupa kereta uap. Dan seiring dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, manusia menciptakan mesin diesel pada mobil. Dan pada perkembangannya saat ini manusia mulai mengembangkan kendaraan yang ramah lingkungan, efisien, dan cepat. Kemudian jenis transportasi yang kedua yaitu transportasi air, di mana dulunya orang-orang menyusun bahan-bahan yang ringan yang dapat mengambang di air, seperti batang pohon yang kemudian dibuat menjadi rakit atau perahu yang digerakkan dengan menggunakan dayung ataupun dengan layar yang banyak digunakan pada zaman dahulu. Setelah ditemukannya mesin uap,
manusia mulai membuat perahu yang berukuran besar dengan mesin bob yang mampu menjelajah lautan. Kemudian setelah itu perkembangan mesin bermotor pada kapal yang semakin canggih mulai dikembangkan dengan teknologi yang semakin cepat pula. Dan perkembangan selanjutnya dari kapal-kapal atau kendaraan berair itu mulai dapat menjelajah semakin jauh dengan tingkat keamanan dan kenyamanan yang semakin baik pula. Kemudian jenis transportasi yang ketiga yaitu transportasi udara, di mana transportasi udara di sini pertama kali itu bermula daripada penemuan balon udara. Setelah itu manusia menciptakan baling-baling dan mulai merancangnya menjadi pesawat sederhana. Perkembangan teknologi yang semakin maju membuat manusia berlomba-lomba menciptakan alat transportasi udara seperti pesawat terbang, roket, helikopter, dan masih banyak lagi transportasi udara yang ada sekarang. Bahkan sekarang telah diciptakan sarana transportasi yang dapat digunakan baik di udara, darat maupun di air, yang disebut dengan kendaraan amfibi. Namun dalam perkembangannya alat transportasi secara umum juga digunakan dalam kancah peperangan. Kendaraan dimodifikasi dengan berbagai persenjataan modern. Transportasi merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia dan bermanfaat yang dapat digunakan dalam